Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, kini saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Jakarta bersama dengan petugas NTMC Polri yaitu Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Carla. Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jalan Medan Merdeka yang akan menuju ke arah HI ataupun menuju ke arah Tanah Abang. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan selain itu juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan antisipasi bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini adapun pertemuan arus. Dan juga bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini terlihat juga adanya penyempitan laju kendaraan yakni disebabkan adanya pembangunan MRT. Dan kemudian selanjutnya dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun yang akan menuju ke arah HI, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar dan perlu kami informasikan juga bahwa Polri melibatkan 9.035 personel gabungan dan akan disebarkan di kawasan Jalan Tamrin, Bundaran HI dan juga Istana Senayan. Dan pada hari ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional yang akan dimulai pada pukul 7 pagi hingga selesai pada ruas Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Insinyur Juanda, dan juga Jalan Veteran Raya. Rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dan juga termasuk potensi penutupan jalan mengingat kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan karnaval dan juga pesta rakyat. Dan karnaval dan pesta rakyat akan digelar pada malam harinya dengan 5 panggung hiburan yang berada di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Duku Atas hingga Sampurna Strategik. Dan Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan tarif khusus sebesar Rp80.000 untuk beragam transportasi umum di wilayah ibu kota yang akan dimulai dari hari ini tanggal 17 Agustus hingga 18 Agustus 2025. Kemudian pemirsa, untuk pengamanan di area pesta rakyat kami juga melakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus lalu lintas untuk membantu masyarakat menikmati pesta rakyat HUT RI ke-80 tahun ini. Diharapkan masyarakat bisa mengikuti arahan petugas kami demi kelancaran dan keamanan seluruh peserta. Dan kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 219 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat, dan 274 orang luka ringan. Dan dari 219 kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Carla di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, pagi ini upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia siap digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dari pantauan tim liputan Kompas TV pagi ini, tamu undangan dari berbagai kalangan sudah mulai hadir di Istana Merdeka, Jakarta. Rangkaian upacara dimulai dari kirap yang akan digelar dari Monas ke Istana Merdeka, yakni kirap naskah proklamasi dan sang saka merah putih. Dan tentu saja pagi ini Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara. Kita pantau persiapan HUT ke-80 Republik Indonesia bersama dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Arif Rahman di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat pagi, Alva, siapa saja tokoh yang sudah hadir di Istana Merdeka? Selamat pagi saudara Kompas TV, pagi ini Istana sudah
semakin mendekati peringatan detik-detik proklamasi atau Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 saat ini. Pantauan kami sejak pagi tadi baru ada tamu undangan, yaitu masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung, karena kalau undangan VVIP seperti Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian Presiden, mantan presiden dan wakil presiden ini akan menghadiri sekitar pukul 7.30 nanti, karena rangkaian upacara akan dimulai pada pukul 7.30, tepatnya akan dibuka dengan pertunjukan kesenian yang juga sangat dinantikan oleh tamu undangan. Saat ini diinformasikan untuk upacara pengibaran dihadiri oleh 8.000 masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kemudian menurut informasi yang kami dapat, kirap membawa bendera Sangsaka Merah Putih dari Monas menuju ke istana ini akan dimulai pada pukul 8 pagi, dan trompet pertama yang kita nantikan bersama akan dimulai pada pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini yang bisa saya pastikan bahwa kita sama-sama menantikan kemeriahan seperti apa yang akan disajikan oleh istana, mengingat ini merupakan perayaan Hari Kemerdekaan pertama dari Presiden Prabowo Subianto. Kita juga akan menantikan seperti apa nanti Presiden Prabowo Subianto mengenakan baju adat yang juga dinantikan oleh publik. Kemudian pertunjukan kesenian yang sampai saat ini menurut informasi dari pihak istana ini akan menjadi kejutan bagi masyarakat dan menghibur kalangan masyarakat yang kemudian hadir di Istana Merdeka atau di halaman Istana Merdeka. Kita nantikan kemeriahannya bersama. Kembali ke Anda ke studio. Baik, menarik sekali ya, kita nantikan bersama kesenian yang akan menjadi kejutan dari Pesta Rakyat pada hari ini. Dari jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, kita beralih ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juga juru kamera Yohan Bagja yang juga sudah standby di Istana Merdeka Jakarta. Tifal, bagaimana persiapan upacara bendera HUT ke-80 Republik Indonesia hari ini di Istana Merdeka? Silakan Tifal. Beberapa menit lalu sudah sempat dilakukan pematangan teknis akhir untuk teman-teman dari Gita Bahana Nusantara. Posisinya persis berada di sebelah kami ya, baik itu dari tim paduan suara maupun juga tim kelompok orkestra. Anda perlu pahami juga Carla, ini mereka-mereka ini yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara adalah gabungan para pelajar usia 16-23 tahun. Ini mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia. Total 222 orang, rinciannya itu ada 152 anggota paduan suara dan 70 musisi gabungan orkestra yang mewakili dari 38 provinsi, sudah diseleksi dari tingkat daerah hingga dilatih begitu di tingkat nasional di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Ini sudah melakukan pematangan teknis akhir tadi, melakukan latihan akhir sebelum akhirnya akan tampil nanti di momen peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau di upacara pengibaran bendera merah putih memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang rencananya rangkaian utamanya nanti akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tapi sebelum menuju ke momen utama, nantinya dua lambang atau dua simbol utama dalam proses upacara pengibaran kali ini, duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi nanti akan dibawa lewat kirap bendera pusaka yang akan dibawakan oleh dua anggota Purna Paskibraka yang sudah pernah mengabdi sebagai bagian dari tim pengibaran bendera di tahun 2024 lalu. Nanti mereka akan membawanya dari Ruang Merdeka, Cawan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Nanti mereka akan membawanya menggunakan kereta berkuda, akan dikawal ketat juga oleh pasukan pengamanan presiden dan juga tim pengawal lainnya untuk menuju ke Istana Merdeka. Nah, dua item ini nantinya akan dipakai selama rangkaian upacara yang akan berlangsung nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kalau dari sisi lain yang kalau saya lihat ini yang juga menarik dicermati adalah pakaian yang dikenakan oleh para tamu undangan. Mengingat dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 12 Agustus 2025, pakaian yang dikenakan untuk para tamu undangan di momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka adalah wastra Nusantara. Yang saya cermati dari kejauhan di titik saya melaporkan ini, beberapa tamu ada mengenakan setelan formal, tapi ada sentuhan kain khas Nusantara, tapi juga ada beberapa tamu undangan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat umum yang sudah mendaftarkan dirinya untuk bisa ikut serta dalam upacara kali ini mengenakan
mengenakan pakaian adat setelan lengkap. Ini juga yang bakal menarik untuk dicermati sampai nanti menuju ke momen puncak di pukul 10 nanti saat para tamu undangan akan masuk ke dalam. Sebetulnya mereka sudah mulai secara bertahap masuk ke dalam. Tadi saya tiba di sini sekitar pukul 5 pagi, area Jalan Medan Merdeka Utara sudah mulai ada antrean bagi tamu undangan untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, utamanya yang terlihat di jalur masuk Jalan Medan Merdeka Utara. Kalau sekarang antreannya sudah mulai perlahan terurai, tinggal menunggu momen nanti saat trompet pertama, tanda-tanda menuju ke detik-detik peringatan proklamasi 80 tahun kemerdekaan Indonesia akan ditiupkan nanti, akan mulai berbunyi lewat dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu yang juga saya perlu tegaskan juga, tidak hanya dari masyarakat umum yang totalnya 8.000 ya tamu undangan secara keseluruhan, tapi juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ada dari beberapa tokoh lain yang juga ikut diundang oleh pihak Istana Kepresidenan untuk bisa meramaikan acara pada kali ini. Mantan-mantan presiden, para presiden terdahulu juga sudah disebutkan akan hadir dalam upacara HUT ke-80 Republik Indonesia kali ini. Menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih juga dipastikan akan hadir di sini untuk menyemarakan suasananya. Tapi pakaian adat apa yang bakal dikenakan oleh mereka, terutama nantinya adalah Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebetulnya dari kemarin kami tanyai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi maupun juga jajaran pihak istana, kira-kira Presiden akan mengenakan pakaian adat apa? Ini masih disimpan rahasia, masih dirahasiakan sampai nanti kita akan melihat nanti pakaian adat apa yang kiranya bakal dipakai oleh Presiden Prabowo dalam upacara kali ini. Begitu juga untuk Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Sementara kalau Anda lihat saya yang sudah mengenakan pakaian adat, baju mekesah khas Aceh, ini menjadi representasi sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam surat edaran Mensesnek. Ini semangatnya adalah untuk menguatkan lagi identitas Nusantara kita di momen peringati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ingat lagi dalam peringatan 80 tahun kemerdekaan RI kali ini, pemerintah sudah mengeluarkan tema, ada satu kalimat dalam 3 subkata begitu, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini juga sudah dirilis pada akhir Juli lalu untuk logonya, angka 80 dengan garis manifest yang tidak pernah putus. Kalau Anda lihat dalam logo, terutama yang kalau Anda mencermati di layar kaca kita ya, untuk Anda pemirsa Kompas TV yang melihat di sebelah kiri atas layar kaca ini sudah ditunjukkan ya, logo 80 tahun dan tema yang diangkat oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dari panitia besar untuk HUT ke-80 Republik Indonesia kali ini. Semua masih persiapan, tinggal menunggu momen awal nanti. Kirap akan dimulai pukul 8 pagi. Carla. Kemeriahan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berikut juga dengan pakaian adat yang nantinya akan dikenakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifa Solesa bersama dengan juru kamera Yohan Bagja dan juga berikut Alvania Rizky dan juga juru kamera Arif Rahman melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat kembali bertugas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Presiden Prabowo tiba di Taman Makam Kalibata pukul 00 waktu Indonesia Barat dan disambut Wapres Gibran Raka Buming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Upacara diawali dengan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dilanjutkan dengan renungan suci yang diiringi lantunan mengheningkan cipta. Usai penghormatan kepada arwah para pahlawan, Prabowo dan semua peserta upacara memberikan hormat beberapa saat. Usai upacara selesai, Prabowo meninggalkan lokasi dan adapun upacara dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Istana kukuhkan 76 anggota Paskibraka Nasional 2025 yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus hari ini.
Ke-76 anggota Paskibraka Nasional dikukuhkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Upacara pengukuhan dimulai dengan pembacaan ikrar dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan pengukuhan. Dalam momen pengukuhan, Ketua Dewan Pembina PDIP Megawati Soekarno Putri, Mendikbudrismen Abdul Muti, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga Wakil Panglima Jenderal Tandjo Budi Revita turut hadir. Dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun 63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme, dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya Purna Paskibraka, akan di testing lagi, yaitu tempat namanya Duta Pancasila. Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, yang anak-anak muda apalagi. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi kirap bendera merah putih raksasa digelar pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menyambut perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami. Aku FIFA melewati 7 tahap